Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang materi menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada model dan pada peta. Ya. Jadi kata skala sering kita temukan pada peta. Dena, miniatur, kendaraan, market, dan masih banyak benda yang menggunakan skala. Dalam hal ini, skala menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau ukuran sesungguhnya. Skala juga ditemui pada termometer suhu. Antara lain, skala Celcius yang menyatakan suhu yang sering kita gunakan sehari-hari, kemudian skala Reaumur. Jadi selain dari skala Celcius ada skala Reaumur. Skala Fahrenheit dan disimbolkan dengan derajat F. Skala pada termometer menyatakan perbandingan suhu dalam derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit yang dinyatakan dengan perbandingan C berbanding R berbanding F kurang 32 sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9, yaitu perbandingan suhu antara Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh 5.10. Maket adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Ya, jadi sebelum kita lanjut pada contoh, kita pahami dulu apa itu maket. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan maket. Ya, misalnya orang kalau mau membuat suatu perumahan, jadi dia bukan hanya mengukur, tetapi membuat gambar dalam bentuk 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi ini sudah berbentuk rumah, tapi rumah-rumah kecil dengan skala tertentu. Itu yang disebut maket. Ya. Kemudian miniatur pesawat. Jadi orang juga sebelum membuat pesawat, dia buat dulu miniaturnya atau gambarnya yang dalam bentuk pesawat kecil atau pesawat mini. Kemudian miniatur gedung, miniatur perumahan, dan sebagainya. Itu disebut dengan maket. Ya. Maket pada gambar di samping adalah maket perumahan yang akan dijual. Jadi misalnya kita mau menawarkan kepada pembeli, tinggal kita perlihatkan maketnya. Jadi bukan hanya sekedar gambar yang diperlihatkan. Kalau pada skala kan, pada peta, dia hanya gambar, tapi ini sudah 3 dimensi. Suatu maket dibuat dengan skala 1 berbanding 200. Ya. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam maket tersebut adalah 7,5 cm dikali 4 cm. Maksudnya panjangnya itu 7,5 cm pada maket. Sesuai dengan skalanya ini 1 berbanding 200. Sedangkan lebarnya 4 cm. Hitunglah ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya. Yang kedua, hitung perbandingan luas rumah dalam denah tersebut dengan luas sebenarnya. Ya, bagaimana caranya kita menyelesaikan? Pertama, kita lihat adalah skala pada denah. Skala denah 1 berbanding 200. Jadi, panjang rumah pada denah adalah 7,5 cm. Sedangkan lebar rumah pada denah adalah 4 cm. Jadi selalu kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Makanya kita harus baca soalnya baik-baik. Misalkan P adalah panjang rumah sebenarnya dan L adalah lebar rumah sebenarnya. Sehingga panjang rumah sebenarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, kita sudah menggunakan perbandingannya. Perbandingannya kan 1 berbanding 200. Ya. 1 berbanding 200 sama berbanding dengan 7,5 berbanding P. Ya. P di sini adalah panjang sebenarnya, kita belum tahu. Yang kita tahu hanya panjang dalam denah. Ya. Ini kan 1 pada denah. 200 ini adalah ukuran cm pada gambar yang sebenarnya atau jarak yang sebenarnya. Sehingga satunya ini berbanding 200 ada sama dengan 7,5, selalu
Ini pada Dena, ini juga pada Dena. Ini panjang sebenarnya, ini panjang sebenarnya. Makanya harus sama. Oke. Sekarang, kalau sudah begitu kita kali silang. 1 kali P. 1 kali P sama dengan 1 P. 200 kali 7,5 atau 7,5 kali 200. Ya. Hasilnya kita tulis di bawahnya. 1 kali P sama dengan 1 P, atau bisa ditulis P saja. 7,5 dikali 200 sama dengan 1.500. Ya, jadi panjang rumah sebenarnya adalah 1.500 cm, atau kalau kita, ini kan sentimeter, kalau rumah kan pakai meter, bukan kilometer ya, pakai meter. Berarti ini 1.500 harus kita bagi dengan 100. Ya, karena 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti di sini ini kita tinggal coret ya. 0 dicoret 1. Nah, berarti tinggal 15 bagi 1. 15 bagi 1 sama dengan 15 meter. Iya, seperti itu. Jadi, panjang rumah sebenarnya adalah 15 meter. Iya, rata-rata rumah perumahan PTN itu 15 meter panjangnya. Oke. Sekarang bagaimana kita menentukan lebar yang sebenarnya? Caranya sama seperti ini. Ya, 1 berbanding 200, selalu kita bandingkan dengan 200 karena pada Dena. Sama dengan 4 berbanding L. Ini L nya bukan 1. Kenapa 4? Karena lebarnya pada Dena adalah 4. Sementara yang kita mau cari lebar sebenarnya. Berarti 1 kali L ini sama dengan 4 kali 200. Berarti lebarnya sama dengan 4 kali 200 sama dengan 800. Jadi lebar sebenarnya adalah 800 cm. Atau kalau kita bagi 100 berarti sama dengan 8 meter. Berarti panjang sebenarnya sama dengan 15 meter. Lebar sebenarnya sama dengan 8 meter. Ya, rata-rata rumah perumahan sekarang ini seperti itu. Oke, sekarang bagian B-nya. Perbandingan antara luas rumah sebenarnya dan luas rumah pada Dena. Kita lihat. Luas rumah pada Dena, tinggal kita kalikan rumusnya. Luas kan panjang kali lebar toh? Nah, berarti 7,5 kali 4. 7,5 kali 4 sama dengan 30 cm persegi. Ya, karena di sini satuannya cm. Luas rumah sebenarnya adalah yang kita dapat tadi. Karena di sini satuannya cm, berarti kita bandingkan sesuai dengan satuan yang sama. Harus sama satuannya, tidak boleh berbeda kalau kita membandingkan. Berarti 1.500 cm dikali dengan lebarnya 800 cm. Ya, berarti 1.500 kali 800 sama dengan 1.200.000 cm persegi. Jadi perbandingan luas rumah pada Dena terhadap luas rumah sebenarnya adalah 30 berbanding 1.200.000. Yang namanya perbandingan kita buat menjadi perbandingan yang paling sederhana. Kalau bisa dibagi 1, misalnya menghasilkan 1 di sini, berarti kita cari sampai dia menghasilkan 1. Misalnya ini 30, 3 dengan 12. 12 merupakan kelipatan dari 3. Berarti bisa dibagi 30. 30 bagi 30 sama dengan 1. 1.200.000. 1.200.000 dibagi 30. Coret ini. Berarti 12 bagi 3, 4. Berapa sisanya nolnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 nol. Berarti 40.000. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 40.000. Ya, itu perbandingan luas rumah pada Dena dengan luas rumah yang sebenarnya. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Ya, skala pada termometer. Saat kalian merasa demam, hal yang pertama bisa kalian lakukan adalah mengukur suhu tubuh. Ya.
Banyak perawat dan dokter yang menggunakan skala Celcius untuk mengukur. Misalnya diukur, oh suhu badannya 37 derajat Celcius. Ya, misalnya sekarang kita kemana-mana selalu diukur, ada pengukur suhu badan. Ya, di atas 37 sudah diragukan, jangan sampai kena corona. Oke, kita lanjut. Terdapat 4 skala lain yang digunakan sebenarnya, yaitu skala Kelvin, skala Reaumur, dan skala Fahrenheit. Jadi selain dari Celcius ada 3 skala lainnya, yaitu Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Saat demam, termometer Celcius menunjukkan suhu badan Tino 40 derajat Celcius. Berapa derajat Reaumur? Suhu badan Tino. Jadi yang ditanyakan adalah suhu dalam satuan Reaumur, bukan dalam Celcius. Ya, suhu badan Tino adalah 40 derajat Celcius. Perbandingan suhu pada termometer Celcius terhadap Reaumur adalah 5:4. Jadi bisa kita tuliskan C berbanding R sama dengan 5:4. C menyatakan suhu pada Celcius dan R menyatakan suhu pada Reaumur. Sehingga bisa kita buat seperti ini. C berbanding R sama dengan 5:4. Ya. C-nya kita ketahui dari soal. 40 derajat Celcius, berarti C kita ganti dengan 40. R-nya belum ketahui karena itu yang ditanyakan. Ya, 5/4 dari soal ini perbandingannya tadi. Ya, berarti ini tinggal kita kali silang seperti tadi. 40 kali 4 sama dengan 5 kali R. 40 kali 4 sama dengan berapa? 160. 5 kali R sama dengan 5R. Ini bisa kita tukar tempat, ini kita pindahkan ke sebelah supaya jangan pusing dari mana itu. 5R-nya ini kita bawa di sini, 160-nya kita bawa di sebelah. Ya, 5R sama dengan 160. Berarti R-nya sama dengan ini 160 dibagi dengan 5. 5-nya dari sini. Kalau 4 di sini berarti di sini bagi 4. Kalau 3 di sini berarti di sini bagi 3. Ya. 160 bagi 5 sama dengan berapa? 32. Jadi suhu badan Tino adalah 32 derajat Reaumur. Karena Reaumur yang ditanyakan. Lanjut. Berapa derajat Fahrenheit suhu badan Tino? Perbandingan suhu Celcius terhadap Fahrenheit adalah C berbanding F kurang 32 sama dengan 5/9. Makanya ini kita tulis seperti ini. C berbanding F kurang 32 sama dengan 5/9. C-nya sudah ada dari soal 40, kita ganti. F kurang 32 belum ada nilai F. Makanya kita tulis ulang. Perbandingannya sama 5/9. Kali silang ini. 40 kali 9, 40 kali 9. 5 kali F dalam kurung 5 kali dalam kurung F kurang 32. Jadi dikurung ya. Karena dua-duanya harus dikali masuk. Berarti 40 kali 9 sama dengan 360. Ya, 40 kali 9 sama dengan 360. Sama dengan 5 kali F kurang 32. Tidak usah dulu diolah. Ya, nanti 5-nya kita langsung pindahkan. Sama dengan 360 dibagi 5. 5-nya ini dari sini ya. Ini yang turun sini jadi pembagi. Makanya modelnya seperti ini. Jadi 360 per 5 sama dengan F kurang 32. 360 bagi 5 berapa? Sama dengan 72. Sama dengan F kurang 32. Jadi tetap ditulis ini. Yang di atas yang belum kita ketahui kita turunkan di bawah. F sama dengan, ya ini coba lihat. 72 sama dengan F kurang 32. 72 sama dengan F kurang 32. Berapa nilai F di sini sehingga kalau dikurang 32 hasilnya sama dengan 72. Ya, berarti sama dengan 104. 104 kurang 32 sama dengan 72.
Bagaimana cara yang kita dapatkan? Berarti F sama dengan 72 harus ditambah dengan 32. Sehingga menghasilkan 104 derajat Fahrenheit. Ya. Itu dua contoh tentang skala pada atau perbandingan senilai pada market dan perbandingan skala pada skala termometer. Saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa sholat dan mengaji, kerjakan LKPD-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.